بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa lahul hamdu fil akhiratil hakim. Al-khabiru ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ar-rahimul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faya ayuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pemandangan yang hampir selalu kita temui setiap momen pergantian tahun, yakni banyak orang-orang yang larut dalam sukacita hingga kadang merasa perlu untuk merayakannya dengan kegiatan-kegiatan khusus. Tahun baru seolah menjadi saat yang paling dinanti. Tahun baru saat yang paling dinanti oleh banyak orang. Di detik-detik pergantiannya pun nyaris setiap orang rela berjaga. Mau mereka bergadang, sanggup mata mereka terbuka menunggu datangnya pergantian tahun itu. Bahkan ketika pergantian tahun itu tiba, mereka pun mulai merayakannya dengan aneka petasan, kembang api ataupun sejenisnya. Begitulah ketika saat-saat momen pergantian tahun yang ditunggu itu tiba. Hal ini kalau kita lihat memang dia sangat manusiawi. Begitu pula dalam momen pergantian tahun ini, yang menjadi pertanyaannya adalah, sudah pada tempatnyakah kebahagiaan itu diekspresikan? Jamaah salat Jumat rahimakumullah, waktu adalah sebuah anugerah yang Allah berikan kepada manusia. Manusia menerima kesempatan di dunia ini untuk mencapai tujuan-tujuan akhirat. Sebagaimana Islam ajarkan bahwa kehidupan dunia adalah ladang yang mesti digarap untuk masa panen di akhirat kelak. Karena itu sifat waktu di dunia adalah sementara, tidak abadi, tidak kekal. Sedangkan sifat waktu di akhirat adalah kekal abadi. Islam mengutamakan kehidupan akhirat di atas kehidupan dunia. Dua kehidupan tersebut dikontraskan sebagai dua jenis waktu yang sejati dan tidak sejati. Al-Quran melukiskan kehidupan dunia dengan istilah tempat permainan belaka, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat ke-64. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Kalimat kehidupan dunia ini merupakan senda gurau dan main-main bukan berarti kita dianjurkan untuk berbuat seenaknya di dunia ini, layaknya sebuah permainan. Tidak. Redaksi tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa kehidupan dunia ini tidak sejati, tidak kekal, dan tidak lama adanya, dan dia hanyalah penuh dengan tipuan. Karena itu maknanya justru seorang harus lebih banyak mencurahkan perhatiannya kepada kehidupan akhirat. Lantas apa yang harus dilakukan ketika pergantian tahun ini senantiasa silih berganti? Lalu bagaimana kita mendapatkan agar kesempatan hidup di dunia berkualitas?
Al-Quran telah memberikan garis bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah untuk mengabdi secara total kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Kata Allah dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56. Allah tidak menciptakan jin dan manusia untuk sesuatu yang manfaat, yang kembali kepada Allah. Mereka diciptakan untuk beribadah kepadanya, dan ibadah itu sangat bermanfaat untuk diri mereka sendiri. Pengertian ibadah itu pun sangat luas, tak sekadar ritual kepada Allah seperti salat, puasa, haji ataupun sejenisnya, melainkan meliputi pula kebaikan-kebaikan yang membawa kemaslahatan bagi orang lain. Manfaatkan umur di dunia ini menjadi sangat penting karena waktu terus berjalan dan tak akan bisa terulang kembali. Lan tarji'al ayatil madaj. Waktu yang telah berlalu tak akan mungkin dia kembali pulang. Oleh karena itu maksimalkan waktu ataupun kesempatan yang diberikan. Mari di pergantian tahun baru ini jangan kita menjadi orang-orang yang menyesal karena hidup di dunia hanya untuk main-main sehingga kita mengabaikan kehidupan di akhirat. Orang-orang yang menyesal di akhirat digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang mereka ingin merengek-rengek minta kembali agar bisa memperbaiki perilakunya. Disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-99, hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni. Begitulah kata Allah, demikian orang-orang yang durhaka itu hingga apabila datang kematian kepada mereka, mereka berkata, Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Mereka berharap agar mereka dapat kembali ke dunia. Untuk apa mereka ingin kembali ke dunia? La'alli a'malun salihan fima taraktu. Karena mereka ingin berharap agar waktu dulu, umur dulu yang diberikan Allah ketika masih di dunia, mereka ingin kembali untuk melaksanakan amal ibadah ketika mereka tinggalkan. Jangan sampai momen pergantian tahun baru ini kita menyia-nyiakan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan bagi yang mau menyambut, bukan berarti tidak kita larang. Berarti bukan pula kita harus mengeluh-elukan tahun baru ini sehingga kita lalai dan terlupa bahwa nikmat umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih penting untuk kita manfaatkan untuk hidup di atas dunia ini. Karena sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala, redanya Allah kepada seorang hamba itu, mengutip daripada Imam Al-Ghazali mengatakan, ketika seorang disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaatkan kehidupan dunianya, maka sesungguhnya ia sedang menghampiri sesuatu kerugian yang besar, sebagaimana mengutip daripada hadis dalam kitab Ayyuhal Walad, yang artinya pertanda bahwa Allah Ta'ala sedang berpaling dari hamba adalah disibukkannya hamba tersebut dengan hal-hal yang tidak berfaedah. Dibiarkanlah hamba itu dalam bentuk-bentuk yang tidak berfaedah, dan satu saat saja yang seorang menghabiskannya tanpa ibadah, maka sudah pantas ia menerima kerugian berkepanjangan. Maka jangan sampai pergantian tahun baru umur dipanjangkan sehingga kita lupa bersyukur kepada Allah atas usia yang telah Allah berikan kepada kita. Bukan euforia kebanggaan atas tahun baru itu sendiri. Sisa usia itu merupakan kesempatan untuk menambal kekurangan, memperbaiki yang belum sempurna dari perilaku hidup kita di dunia. Tahun baru lebih tepat menjadi momen muhasabah, introspeksi dan islah perbaikan. Maka mengingat kata-kata daripada Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Asy-Syakandari dalam Al-Hikam, ini patut menjadi renungan. Sebagaimana artinya, kadang umur berlangsung panjang namun manfaatnya kurang. Kadang pula umur berlangsung pendek namun manfaat berlimpah. Maka pandai-pandailah memanfaatkan umur dan usia kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawwarul karim malikul barru raghufurur rahim.